Salam, Shalom. selamat pagi, selamat datang ke Gereja Sioji Asia City, terutama kepada dua hamba Tuhan. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur karena kita diberi kesempatan sekali lagi untuk datang menyembah Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Dan mari saya undang semua saudara dan saudari bangkit berdiri dan mari kita bersalam-salaman satu dengan yang lain. Katakan, ku kasih kau dengan kasih Yesus. Katakan kiri dan kanan, ku kasih kau dengan kasih Yesus. Haleluya, ku kasih kau dengan kasih Yesus. Udah saya sampai. Haleluya. Haleluya. Itulah kasih Kristus sesama kita yang ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kasih kematiannya, kasih kebangkitannya tetap kita rasakan pada pagi hari ini, puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, semuanya kita persiapkan untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia, untuk sujud dan berterima kasih kepada Dia pada pagi hari ini. Karena luar biasa Allah kita yang menjaga kita 6 hari kita berjalan, dan ini dah hari ke-7 di mana hari perhentian. Dan kita percaya ini adalah hari perhentian dan hari kita berhenti dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih.
Amin. melewati badai-badai. Haleluya. Yesus. Tuhan, saya percaya setiap badai yang kami rasakan, setiap pergumulan itu menguatkan kami, Haleluya. mempertajamkan kami dengan suara-Mu Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini. Engkau ada menyertai kami. Tangan-Mu yang penuh kasih memberi kemenangan kepada umat pada pagi hari ini. Terima kasih. Yesus Kristus, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh luar biasa. Semua keagungan, kehormatan kami kembalikan hanya untuk Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami agungkan Engkau di tempat ini. Kami muliakan Engkau di tempat ini. Kami mau mengangkat bangsa anak domba. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Siaplah kami memuji dan masuk lebih dalam lagi di dalam pujian dan penyembahan Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Siapa yang hebat di dalammu? Siapa yang kuat di dalammu? Siapa yang ajaib di dalammu? Mari kita bersorak-sorak.
kita terus puji Dia.
Karena Allah kita yang sungguh ajaib, sungguh hebat. Haleluya.
di Taman Getsemani Bapa, karena Engkau menyenangkan sang Bapa, maka Engkau rela menolak segala kehendak-Mu, dan penolongan-Mu terhadap kehendak-Mu membuat kami hari ini mengalami hasilnya. Apa hasilnya Bapa? Kami adalah orang-orang yang berkumpul pagi hari ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Bapa, taruh dalam hati anak-anak-Mu pagi hari ini. Catat dalam hati mereka, ukir dalam roh hati mereka, bahwa pagi hari ini kami adalah orang spesial, istimewa di hadapan Tuhan. Karena Bapa, darah yang kudus, daging yang tidak bercacat celah telah dihancurkan, hanya supaya kami menjadi milik Tuhan hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami dengan firman, Roh Kudus-Mu bersama kami, urapan-Mu bersama kami. Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai kami dalam pujian, hal yang sama akan bersama kami, khususnya dalam pendengaran firman. Berfirmanlah Bapa, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi, serta selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Oke. Pagi hari ini jemaat yang dikasih Tuhan, kita punya acara agak panjang sedikit. Kita ada perjamuan kudus dan akhirnya nanti akan ditutup dalam acara perjamuan kasih. Jadi maksudnya apa? Jasmani diberkati, rohani diberkati. Oke, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan dilayani firman Tuhan oleh seorang tetamu hamba Tuhan yang minggu lalu dia melawat kita. Tapi ternyata hari ini mereka datang berdua. Nah, siapa yang ada di sebelah kanannya adalah hamba Tuhan yang mengembalakan satu gereja di Tawawo. Dan mamanya yang sudah dipanggil Tuhan sudah berada di surga hari ini. Sepertinya pernah melayani jemaat di sini, ya. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, dia hadir di tengah-tengah kita. Karena apa? Dia sedang menuju ke Sarawak dan pulang ke sana dalam rangka apa? Membuka ladang baru. Amin. Jadi di bawah pengembalaannya semakin banyak gereja dibuka. Dan puji nama Tuhan, ini adalah kabar gembira bagi kita. Oke, jadi jemaat belum kenal siapa dia. Nama dia adalah Pendeta Jerry Mangala. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, oke. Jadi waktu saya bunyi tadi jam berapa ibadahnya? Jam bunyi saya tadi jam berapa ibadahnya? Saya bilang 9.30. Lalu saya bilang, kami kan sudah percayakan sama hamba Tuhan yang siap membuka ladang baru di Kota Kinabalu. Dia bilang, dia sakit, saya mengganti. Jadi puji nama Tuhan. Rupanya hari ini dalam sekejap berubah. Di mana mujizat Tuhan terjadi, hamba Tuhan yang memang Tuhan sudah percayakan siap melayani kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita jemaat. Karena apa? Rahasia untuk diberkati firman Tuhan. Kira-kira siapa yang berdiri di depan adalah hati yang haus dan rindu. Kita perlu buang ini perasaan. Oh, saya sudah tahu firman, kalau sudah dibaca perikopnya ini, itu harus buang. Karena Alkitab mengatakan hanya orang yang haus siap diberkati. Dan saya percaya hati seperti itu menjadi hati jemaat hari ini. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan memberi kesempatan kepada hambanya, Pastor Maruli, ya. Kurang lengkap. Siapa lagi? Iya saya, oke. Saya sebut saja yang senang saya sebut, ya. Oke, kita beri kesempatan dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Suatu hal yang luar biasa kita boleh alami dan rasakan sekarang. Bagaimana kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh dipuaskan dalam kehausan kita akan kerinduan kita akan hadirat Tuhan. Kita boleh dikuatkan kalau mungkin ada kala kita masih memiliki pergumulan dan masalah. Tapi lewat persekutuan kita pada saat pagi hari ini itu kembali membangkitkan kerohanian kita. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang mungkin sakit mengalami pemulihan, yang mengalami masalah, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Amin. Puji Tuhan. Saya perkenalkan kembali nama saya. Nama saya itu memang dalam bahasa suku ya. Sihol Maruli Dua Purba. Kalau diterjemahkan ke bahasa Melayu atau BM atau Indonesia, merindukan kemurahan atau sesuatu yang baik dari Tuhan begitu. Nah, puji Tuhan itu. Tapi biasa dipanggil Ruli sih, Pastor Ruli. Puji Tuhan. Terima kasih buat gereja di tempat ini, COG yang telah dapat menerima saya. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala boleh memberikan saya kesempatan untuk dapat melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan. Di sini juga ada gembala saya, Pastor Jerry, yang menemani saya untuk beberapa waktu di sini dalam pengurusan permit saya. Tidak berlama-lama saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Kitab Kejadian pasal yang pertama, Kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Sudah dapat semua? Saya rindu kita membaca ayat ini secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian di ayat yang genap. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar pada Abimelek raja orang Filistin itu. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Nah, saudara yang terkasih diberkati oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini saya akan memberikan tajuk firman Tuhan, yaitu respon terhadap firman Tuhan. Amin. Respon terhadap firman Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih. 2 Petrus 3 ayat 7-9. Kita telah dipanggil dan diselamatkan. Tuhan telah menetapkan kita, saudara yang terkasih. Dalam masa-masa waktu yang lalu kita memperingati tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Tuhan telah mengorbankan segalanya buat saya dan saudara. Sebagai gereja Tuhan, sudah sepastinya kita meresponi firman-Nya. Amin. Sebagai orang yang telah dipanggil dan dipilih, sudah seharusnya kita merespon dengan baik apa yang Tuhan tetapkan. Tadi lagu terakhir kita nyanyikan pujian, menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Apa yang menyenangkan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan? Yaitu adalah melakukan kehendak Allah. Yesus berkata, memperingatkan kepada orang-orang yang ada pada itu, bukan orang-orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak-Ku. Orang yang berkenan di hadapan Allah adalah orang yang meresponi firman Tuhan dengan melakukannya. Amin. Inilah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita.
sebagai gereja Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan ini dijelaskan bagaimana pada saat itu Ishak dan seluruh orang-orang yang ada bersama dengan dia mengalami kekeringan, kelaparan di tanah Kanaan. Ini adalah gambaran dunia situasi yang terjadi di saat ini, saudara terkasih. Bagaimana orang-orang yang dalam keadaan kekeringan dan kelaparan dan kehausan secara rohani, ada banyak hal-hal yang manusia lakukan. Akibat dari kekeringan dan kelaparan, apa yang terjadi, saudara terkasih? Huru-hara, keributan, kekacauan. Inilah yang terjadi pada saat kita hidup ini, saudara terkasih. Kita melihat situasi dan kondisi sekarang. Kita kembali melihat di mana di keadaan di Timur Tengah saat ini. Terjadi gejolak, terjadi kekacauan, terjadi peperangan. Saat ini Israel sedang menghadapi serangan-serangan dari negara-negara sekitar. Beberapa waktu yang lalu Lebanon. Sekarang tadi malam Iran melangsungkan penyerangan terhadap Israel, saudara terkasih. Itu di dunia Timur Tengah sana. Bagaimana di situasi kondisi pada kita saat ini, saudara terkasih? Terlebih ini di pusat kota. Orang-orang bekerja, saudara terkasih, dari pagi sampai malam. Adakah mereka memiliki kerinduan dan kehausan kepada Tuhan? Sedangkan mereka hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan hal-hal lahiriah, saudara terkasih. Ini adalah bukti situasi kekeringan, saudara terkasih. Dan sebagai gereja Tuhan dan orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih, kita orang-orang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan beribadah, sudahkah kita melakukan ambil bagian tugas kita? Saudara yang terkasih, di dalam Matius pasal ke-19, saudara. Matius pasal yang saya lupa berapa pasal. Matius pasal ke-28. Di situ dijelaskan bagaimana tugas-tugas gereja, saudara terkasih. Itu bukan cuma untuk hamba-hamba Tuhan. Bukan untuk cuma saya, ibu pendeta, bapak pendeta, ibu bala, dan pendeta-pendeta. Bukan. Itu tugas kita semua. Amin. Itu tugas kita semua. Karena dalam Yesaya pasal yang ke-60, itu untuk semua orang. Bangkitlah, jadi teranglah. Lihat bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kalau saudara membaca demikian, akan datang bangsa-bangsa kepada kita, saudara terkasih. Bani Kedar, Bani Dibayat, itu orang-orang saudara-saudara tetangga kita. Orang-orang sini, orang-orang Tiongkok sana, saudara terkasih, akan datang kepada Tuhan. Bagaimana kita sebagai gereja menyikapi hal ini, saudara? Kalau dari sekarang kita tidak belajar meresponi firman Tuhan, tidak belajar memperlengkapi kehidupan kita, bagaimana kita mau menjangkau mereka? Amen. Bagaimana kita mau melayani mereka ketika mereka datang kepada Tuhan? Haleluya. Tugas kita tugas yang luar biasa. Amin. Tadi pujian berkata, yang menabur dengan mencucurkan air mata. Mungkin kita dalam keadaan kesusahan. Bukan hanya kami sebagai hamba Tuhan kesusahan dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara juga mungkin dalam kesusahan. Amen. Tapi saudara menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur untuk pelayanan Tuhan. Itulah ada sesuatu yang Tuhan berikan yang luar biasa. Amin. Itulah dia, saudara terkasih. Nah, manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Dan sudah seharusnya manusia memiliki respon yang baik dengan penciptanya. Amin. Manusia harus memiliki respon yang baik dengan penciptanya. Ketika Allah menjadikan manusia, saudara terkasih, pada mula-mula Allah menjadikan manusia, membentuk dengan tangannya dan membentuk kita dengan serupa dengan gambarnya. Bukan hanya itu, Ia menghembuskan nafas hidup. Kalau ciptaan-ciptaan yang lain Allah cuma berfirman, jadilah, 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 jadilah. Saudara dan saya dibentuk, dijadikan serupa, dihembuskan nafas hidup. Ini siapa? Ruah atau roh daripada Allah. Haleluya. Inilah yang membantu kita untuk meresponi firman Tuhan. Amin. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Tanpa Roh Allah kita tidak kuat. Amin. Karena ada aja kedagingan yang membuat kita untuk tidak melakukan kehendak Allah, untuk tidak meresponi firman Tuhan. Haleluya. Nah, kita lanjut, saudara terkasih. Nah, Ishak dan keluarganya dalam kesusahan di tanah Kanaan, ia harus terpaksa untuk meninggalkan Kanaan. Ia harus terpaksa. Dan ada plan-plan yang ada pada Ishak. Tapi Tuhan ingatkan jangan ke Mesir. Tuhan ingatkan tinggal di tanah Filistin ini sebagai orang asing. Saudara yang terkasih, terkadang ketika firman Tuhan datang kepada kita,
lewat hamba Tuhan yang menyampaikan di mimbar, mungkin lewat kita melihat tayangan-tayangan rohani dari platform seperti TikTok atau YouTube dari Facebook atau mungkin kita membaca firman Tuhan, ada rasa syak mungkin di hati kita. Ketika firman Tuhan ingatkan kita untuk melakukan ini, tapi kita maunya begitu. Sama halnya kepada Ishak. Ketika firman Tuhan datang kepada Ishak untuk tetap tinggal di negeri ini, jangan ke Mesir. Ini adalah menandakan bahwa kita bukan melakukan apa yang menjadi mau kita, tetapi apa yang menjadi mau Tuhan. Tadi Bapak Gembala sudah sampaikan sebelum firman Tuhan di Taman Getsemani bagaimana Yesus merelakan keakuannya, merelakan kehendaknya demi kehendak Tuhan yang terlaksana. Yesus mengajarkan respon yang baik. Ini yang harus kita lakukan, amin. Gereja Tuhan harus melakukan respon yang baik karena Yesus telah meneladaninya. Kita lakukan, amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saudara terkasih, nah, ketika di dalam perjalanannya di negeri orang Filistin, Ishak itu bukan diam-diam saja, bukan tidak melakukan sesuatu barang apapun. Dia menabur. Dia menabur, dia juga menggali. Kenapa saya katakan menggali, saudara? Di ayat yang ke-12 di sana dia katakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan ia menghasilkan dan mendapatkan 100 kali lipat. Selanjutnya, dan ayat 18, Ishak juga menggali sumur-sumur yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin. Saudara yang terkasih, berbicara tentang menabur, ini identik dengan makanan yang ada di Timur Tengah pada saat hari itu. Jelai dan gandum. Ini adalah simbol makanan rohani. Kenapa? Gandum adalah makanan pokok dan jelai adalah makanan pokok yang menjadi sumber makanan orang Timur Tengah pada saat hari itu. Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-6, dikatakan di sana, saudara, kalau kita buka di Yohanes pasal yang ke-6, saya akan baca buat kita semua. Yohanes pasal 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ini adalah perkataan yang Yesus sampaikan kepada orang-orang yang datang kepadanya pada saat hari itu. Di pasal yang kelima dalam Injil Yohanes, bagaimana Yesus melakukan suatu mujizat dengan memberi makan 5.000 orang. Di pasal yang ke-6, Yesus berangkat ke seberang danau, orang-orang mengikuti, bahkan memutari danau. Motivasi yang luar biasa, bukan? Amin. Tetapi Yesus ketika mengatakan hal ini, tubuhku adalah makanan, bekerjalah bukan pada makanan yang dapat binasa. Di ayat yang terakhir, saudara dikasih, di ayat yang ke-6 dari pasal ini, pasal 6, orang-orang banyak mundur mengikuti Yesus. Motivasi yang bagaimana, saudara? Apakah kita datang kepada Tuhan hanya untuk berkat secara jasmani? Ataukah kita datang mencari Tuhan hanya kepada hal-hal yang lahiriah? Haleluya. Melakukan firman adalah makanan kita. Amin. Melakukan kehendak Allah adalah makanan kita, saudara. Firman Tuhan katakan bahwa bukan hanya oleh karena makanan orang hidup, tapi oleh firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Amin. Haleluya. Di sini dikatakan bagaimana ketika Ishak menabur, dia memperoleh hasil yang 100 kali lipat. Saudara yang terkasih, ketika engkau melakukan usahamu, ketika engkau melakukan pekerjaanmu, ingat, bukan karena kuat gagahmu, tapi karena Tuhan. Amin. Soalnya saudara kasih, kita lihat di ayat yang ke-3 dikatakan ketika firman Tuhan kepada Ishak bunyi demikian, tinggallah negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Ketika penyertaan Tuhan ditambah dengan perbuatan kita, dengan kegiatan kita, dengan apa yang kita lakukan lewat kerja kita,
itu menghasilkan hasil yang 100 kali lipat. Jadi saudara, firman Tuhan katakan usaha dan firman Tuhan atau penyertaan Tuhan menghasilkan hasil yang 100 kali lipat. Ini firman Tuhan, bukan saya yang bilang. Di ayat 3 dikatakan, aku akan menyertai engkau, jangan takut, jangan khawatir. Itu sebabnya Ishak walaupun di tengah-tengah orang-orang asing, dia sebagai pendatang, dia tetap bekerja, dia tetap berusaha. Amin. Kita semua ini pendatang dalam dunia ini, saudara. Dalam suratan Rasul Paulus, semua kita ini pendatang. Amin. Orang asing. Kita bukan orang sini, saudara. Kita kewarga negaraan sorga. Kita ini menumpang di dunia ini. Untuk itu kita berusaha, kita bekerja dengan janji-janji dan pedoman firman Tuhan yang kita pegang. Amin. Di dalamnya ada banyak saudara terkasih. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong. Seharusnya kita lakukan bagian kita, usaha kita. Amin. Sebab tidak mungkin iman tanpa perbuatan akan hidup. Jadi supaya hidup, iman harus disertai dengan perbuatan. Iman harus disertai dengan perbuatan, saudara yang terkasih. Itu sebabnya lewat hal ini kita boleh belajar bahwa dalam kehidupan kita, setelah Tuhan telah memberi kehidupan yang baru, Roma 12 ayat 1, kita bukan lagi melakukan apa yang mau kita. Amin. Rasul Paulus katakan, tetapi kalau aku hidup bukan diriku sendiri lagi, tetapi Kristus. Kristus. Kita hidup untuk Kristus, melakukan segala sesuatu dan meresponi sesuatu untuk Kristus, untuk Tuhan. Amin. Dengan demikian, saudara terkasih, kita boleh meneladani Dia, kita boleh mengikuti dan melakukan kehendaknya. Inilah yang menjadi bagian daripada kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara terkasih, kita akan lihat bagaimana juga di Kejadian 13 ayat 10. Ini adalah perbandingannya, saudara. Ketika pada saat itu Abraham dan Ishak seperti mediasi, kalau boleh saya katakan, karena sebelumnya dikatakan kisahnya gembala-gembala Ishak dan gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot itu bertengkar. Sehingga mereka melakukan mediasi, tetapi apa yang dilakukan Lot? Ia melihat sesuatu yang kelihatannya enak. Ia melihat sesuatu yang kelihatannya bagus, cantik, luar biasa. Dan dia tidak melihat bagaimana apa yang Tuhan katakan selama ini kepada Abraham. Selama ini dia bersama-sama dengan Abraham. Ketika keluar dari Ur Kasdim, bagaimana dia melihat penyertaan Tuhan, bagaimana dia melihat pertolongan Tuhan. Dia tidak melakukan hal ini, saudara. Padahal dia sudah melihat dan merasakan. Ini juga menjadi peringatan bagaimana kita selama kehidupan kita mengiring Tuhan, kita sudah lihat segala kebaikan-kebaikan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat itu. Kalau kita saja hidup sampai saat ini itu karena karunia Tuhan, saudara. Sudah luar biasa. Di Tawau ada Pastor Stanley yang mengatakan demikian, saudara. Uang yang di dalam rekeningmu, uang yang di dalam dompetmu, kau tahu jumlahnya berapa. Tapi masa hidupmu kau tahu tidak? Masa hidup kita tahu tidak? Saya tahu jumlah uang yang ada di uang saya, di dompet saya, di rekening saya. Tapi saya tidak tahu masa hidup saya sampai kapan. Itu adalah suatu anugerah, amin. Mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Jadi saudara terkasih, lewat perbandingan ini kita boleh belajar bahwa kita melakukan segala sesuatu bukan atas kehendak kita, tapi untuk kehendak Tuhan. Kita mengerjakan segala sesuatu bukan berdasarkan hal-hal yang kita lihat dengan mata, tapi dengan rohani, saudara terkasih. Kita melakukan perkara-perkara yang bukan dapat yang dilihat dengan mata biasa. Amin. Itu sebabnya orang-orang di luar sana tidak memahami kita, saudara. Kalian tidak pakai logika, kalian tidak pakai pola pikir. Sebab apa yang kami pahami dan apa yang kami imani itu tidak bisa dipahami dengan akal manusia biasa. Amin. Itu sebabnya Paulus katakan, kalau engkau memikirkan hal-hal yang demikian, kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Kami memiliki pikiran Kristus. Hanya oleh orang-orang yang memiliki pikiran Kristus, orang yang memiliki firman dalam hidupnya, mereka dapat mengerti kehendak Allah. Kalau kita tidak memiliki firman Tuhan, kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, kita tidak akan mengerti kehendak Allah. Amin.
Itu sebabnya saudara terkasih, ketika orang muda datang kepada Yesus, Tuhan, dengan apakah aku lakukan supaya aku masuk dalam kerajaan sorga? Yesus katakan, jual milikmu, ikut aku. Gak masuk dipikir sama si orang muda ini, saudara terkasih. Inilah kalau berdasarkan pikiran-pikiran manusia secara biasa. Tapi kalau memang dia memiliki pikirannya Kristus, pikiran yang telah diurapi, pikiran yang telah diperbaharui, dia pasti akan mengerti dan melakukan kehendak Allah. Amin. Kita ada orang-orang yang telah memiliki pikiran yang baru, memiliki pikiran Kristus, sehingga kita meluangkan waktu kita untuk dapat di rumah Tuhan. Saya melihat bagaimana kehidupan di kota ini, saudara terkasih, sibuk, busy. Tapi kita, puji Tuhan, memiliki waktu luang datang kepada Tuhan. Amin. Ketika saya 4 bulan di Sarawak, saudara terkasih, saya tempat Pastor Budi, ada banyak jemaat, tapi yang tua-tua, yang muda-mudanya kerja. Saya pikir dalam hati, Tuhan, ini di Sarawak sini full day kan kerja ini, full day kan itu. Mana yang muda-muda, generasi muda ini? Kenapa pada tidak ibadah? Yang tua-tua saja datang. Tapi saya di sini ada yang muda-muda, saudara, datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukan kita lakukan mau kita, tetapi maunya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hal luar biasa. Nah, saudara, kita lanjut di Kejadian yang ke-26 ayat yang ke-7 sampai 11. Memang Ishak melakukan kehendak Tuhan dengan tinggal di situ dan mengusahakan segala sesuatunya. Tapi Alkitab itu luar biasa, saudara. Tidak hanya menampilkan yang baik-baik saja supaya kita jadi boleh menyadarinya, tapi dilihatkan juga kepada kita sesuatu hal yang mungkin buat kita jadi bahan pelajaran supaya kita lebih berhati-hati. Karena di Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-7 dari pasal ini, ternyata di sini ada sesuatu hal yang Ishak lakukan. Dia tidak jujur kepada Abimelek. Ada plan-plan yang lain di dalam rencana Allah yang Tuhan tetapkan di dalamnya karena takut. Ini juga menjadi hikmat juga bagi saya. Tadi sudah bahas-bahas sama Bapak Gembala, sama Bapak Pastor Jerry juga bagaimana tentang pelayanan di sini harus pandai-pandai katanya. Cerdik seperti ulas, tulus seperti bebal. Saya baca ini Tuhan. Saya ini mau bawa ini. Saya berkata demikian. Saya mau bawa kisah ini. Di sini juga, di sini Ishak ini cerdik nih. Karena istrinya cantik, saudara. Kalau pada saat itu kan sistemnya ya hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Dia tinggal di negeri orang Filistin dan ada raja di situ. Jadi dia melakukan tindakan yang seperti dalam tanda kutip kompromi. Kompromi, saudara. Ya, tapi dengan yang sudah disampaikan Bapak Gembala tadi ya, itu juga jadi pelajaran bagi saya, saudara terkasih, untuk melayani di tempat ini, di KK ini, saudara. Bagaimanapun tetap yang utamanya adalah maunya Tuhan. Amin. Segala sesuatu dan seterusnya, kalau Tuhan kasih kesempatan, ya kita lakukan dengan baik. Amin. Semuanya untuk Tuhan. Puji Tuhan. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu mengerjakan sesuatu dengan tekun. Ketika kita meresponi firman Tuhan, kita lakukan bukan dengan mau kita, bukan dengan sumut-sumut apalagi, tetapi dengan maunya dan kehendak Tuhan. Yang kedua, mengerjakan sesuatunya dengan tekun. Amin. Pujian tadi luar biasa, saudara terkasih. Saya tidak terpikir kenapa nih seperti ada hal yang sama dengan yang akan saya bahas, menabur benih, menuai dengan sorak-sorai, dengan lagu penyembahan tadi pertama. Kalau tidak saya sanggup, saya tidak hafal, saudara terkasih. Mengerjakan sesuatu dengan tekun. Ketekunan ini dibutuhkan bukan hanya di bidang hal-hal yang sekuler, tapi juga kerohanian kita. Amin. Kalau Anda dan saya bekerja tekun, bos atau majikan kita melihat dan dikasih nilai plusnya, dikasih mungkin juga rewardnya, apalagi tak terlebih pula dengan kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Kerohanian kita yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan kepada kita, saudara, memang kita telah ditebus, Tuhan telah menebus kita dan telah memindahkan kita daripada maut kepada kehidupan. Tetapi ada hal yang satu kita kerjakan, saudara. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Itulah iman kita, saudara. Iman kita kepada Yesus, ya kita lakukanlah apa yang kita kerjakan terhadap iman kita kepada Yesus itu dengan apa? Beribadah.
rajin datang beribadah ke persekutuan, kegiatan-kegiatan dilakukan oleh gereja, mengalihkan milik Tuhan, mempersembahkan segala sesuatunya, mengucap syukur kepada Tuhan, membangun persekutuan dengan pribadi dengan Tuhan, mengajak sisi keluarga untuk datang kepada Tuhan. Banyak hal kita lakukan semua itu untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, saudara terkasih. Mengerjakan segala sesuatunya dengan tekun, saudara. Jangan suam-suam kuku. Kalau kita suam-suam kuku, nanti firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, kita dimuntahkan, saudara. Kita telah memulai dengan roh, masa kita mengakhirinya dengan daging? Kolose pasal 3:3. Kita harus belajar itu, saudara terkasih. Sudah berapa tahun kita mengiring Tuhan? Kalau toh pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, betapa sakitnya ya, betapa sia-sianya gitu, saudara. Kalau kita tidak mau taat dengan Tuhan, tekun dengan Tuhan, kita harus tekun dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan juga telah tekun dengan kita. Apa coba yang nggak dikerjakan Tuhan? Meninggalkan segalanya di atasannya, turun sebagai orang yang hina, melakukan segala sesuatu hal yang dirasakan manusia, bahkan mati untuk saya dan saudara. Dia nggak salah, saya dan saudara yang salah, tapi dia mau mati untuk saya dan saudara. Ketemuan yang bagaimana lagi saudara? Yesus sudah meneladani segala sesuatunya, saudara yang terkasih. Dia cuma tidak berkata-kata, buat begini, buat begini, buat begini, buat begini. Tidak. Dia melakukannya lebih dulu. Dia menjadi guru bagi saya dan saudara. Sudah seharusnya kita juga demikian, amin. Gereja harus melakukan hal yang demikian, amin. Saudara yang terkasih, kita hidup di masa-masa yang terakhir. Kalau ketika saya belajar di sekolah kitab, ada namanya pelajaran eskatologis, dan sudah dikit lagi kita menyampaikan kepada hal-hal di mana Tuhan akan datang. Sudah sedikit masalah di saudara terkasih. Ketika kalau waktunya Tuhan bekerja dalam Yoel pasal 2, Allah akan mencurahkan rohnya 2 kali lipat. Banyak orang-orang akan datang bertobat, saudara. Mereka akan cari saya dan saudara dalam Yesaya pasal 60. Kalau kita tidak ada hasil, kalau kita tidak ada yang mereka cari, kita menjadi orang-orang terkemudian. Inilah yang Yesus maksudkan, saudara terkasih. Yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Ketika saya saudara sudah lama mengiring Tuhan, dan ketika waktunya tiba, mereka datang untuk bertobat kepada Tuhan, dan mereka akan cari saya dan saudara. Kalau mereka tidak sesuatu menemui barang apapun di antara saya dan saudara, nah kita menjadi orang terkemudian. Kalau dalam hal-hal memberi, mereka lebih luar biasa, saudara, daripada kita. Kita kalah. Mungkin mereka, saya boleh gambarkan ketika dalam gereja, pergi kamu ke sana. Kami mau datang cari Tuhan. Kalian sudah berapa lama ikut Tuhan, tapi kalian tidak menemui hal-hal barang apapun yang kami cari. Kalau kita berkata, saya sudah memberikan yang terbaik pada Tuhan, kami lebih banyak. Jadi saya pasal 60, mereka dengan emas dan perak datang kepada Tuhan, dengan lembu-lembunya, dengan segala-segalanya. Kalau mereka memberi kepada Tuhan itu tidak main-main, saudara. Tidak main-main. Jadi inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita tekun, amin. Supaya kita tekun. Ketika waktunya tiba, kita siap sedia untuk menjangkau mereka, untuk membawa mereka kepada Tuhan, memenuhkan rumah Tuhan ini untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, di ayat 12 dikatakan ketika Ishak menabur, dia juga memperoleh hasil yang 100 kali lipat. Seperti yang saya katakan tadi kepada kita saudara terkasih, ketekunan ditambah dengan penyertaan Tuhan, hasilnya akan 100 kali lipat. Siapa yang tidak mau menghasilkan 100 kali lipat, saudara? Semuanya mau kan? Semuanya mau. Tapi ada kalanya kita saudara terkasih, nanti dululah. Apalagi kan untuk berbicara hal-hal rohani, untuk pekerjaan Tuhan, nanti dululah, nantilah. Beginilah, begitulah. Semenjak saya menjadi hamba Tuhan, saudara, saya ingatkan kepada orang tua saya untuk terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Bukan hanya terlibat aktif, tapi ikut juga mensupport buat pelayanan kemajuan gereja. Apa yang Bapak saya katakan? Udah lama, itu panggil orang Batak kepada anak. Udah lama, udah banyak jemaat itu. Saya bikin pakai aksen Batak ya. Udah banyak jemaat itu. Tengok udah punya sayap semua. Kalau Bapak kali-kalikan, misalnya satu keluarga mungkin kasih mungkin 5 juta. 5 juta, ada mungkin jemaatnya 60 orang. 50 orang kali 5 juta, udah berapa itu? Udah bisa jadi mobil katanya. Pak, kataku, itu bukan masuk kantong gembala, gue bilang. Bapak tahu, firman Tuhan bilang, bawalah perpuluhanmu ke rumah Tuhan supaya ada makanan di rumah Tuhan. Bapak kan tengok di gereja itu, banyak pendeta-pendeta perintisan. Aku di perintisan loh Pak, gue bilang. Jangan Bapak hitung-hitungan kayak gitu, nanti orang hitung-hitungan sama anak minim bilang.
Saya katakan demikian saudara terkasih. Harus tekun. Itulah susahnya untuk mendidik kalau mengajari orang yang dari yang Protestan begitu, saudara. Bapak saya Protestan HKBP. Agak susah dikit lah kalau aku diajari. Tapi bagaimanapun saya sebagai anak harus mengajari saudara. Karena saya tidak mau saya mengajari orang lain, mereka tekun, mereka boleh dikatakan menghasilkan 100 kali lipat. Bapak saya tidak 20 kali lipat, saya tidak mau. Lalu ya, karena saya juga mau keluarga saya juga diselamatkan bagi untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi pukulan yang berat bagi saya ketika saya mempelajari di kitab di suratan Petrus, saudara terkasih. Di sana dijelaskan bagaimana di 2 Petrus pasal 3:9, pasal 3 itu dijelaskan kalau penantian yang kamu lakukan, yang orang-orang luar anggap di sana, di mana tentang janji kedatangannya, di mana kedatangan Tuhan, orang-orang mempertanyakan kedatangan Tuhan. Tuhan masih kasih waktu buat kita. Keluargamu belum semuanya mungkin dimenangkan bagi Tuhan. Sama keluarga saya juga. Saya melayani, memberitakan firman, orang-orang dimenangkan, orang-orang percaya. Jadi pukul berat lah bagi saya. Saya bekerja untuk membawa orang pada Tuhan, keluarga saya sendiri gimana? Ini tugas berat bagi kami hamba Tuhan, saudara. Karena untuk menghadapi keluarga itu, agak gimana, saudara terkasih. Kalau firman Tuhan katakan seorang nabi tidak dihargai di kampung ini, di keluarga ini, saudara. Mereka tahu kita gimana dulu waktu masih kecil. Mereka tahu. Jadi mungkin pandangan sebelah mata mungkin sama kita. Jadi udah lama, begini lama, banyak kali alasannya. Tapi tetap saya buat dalam doa supaya ya keluarga saya juga ya berkenan di hadapan Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Karena saya juga mau mereka bukan melakukan segala sesuatunya oleh paksaan saya, tapi oleh karena mereka terbeban dan mereka mau ingin melakukan kehendak Tuhan, dan sesuatu juga mau mereka tekun sampai akhir hidup mereka tetap percaya kepada Tuhan. Inilah yang saya rindukan kepada mereka, saudara terkasih. Dan kita lanjut, saudara terkasih. Di ayat 12 di sana jelaskan Ishak menabur, itulah kondisi yang pada saat itu ya gandum, jelai, kalau di sini mungkin padi. Di sana itulah makanan pokok. Dan mereka juga menggali. Soalnya saudara terkasih, segala yang mereka lakukan pertanian itu saudara itu memerlukan pasokan air. Di saat itu sungai-sungai, tahulah di Timur Tengah saudara. Saya belum pernah ke sana, tapi saya mempelajari situasi dan kondisinya. Kalau hujan baru terisi sungai. Kalau hujan ada sumur-sumur yang nggak punya mata air, baru terisi sumur itu saudara. Itu sebabnya kalau saudara belajar Alkitab, kenapa ada sumur kosong? Contoh Yusuf dimasukkan ke sumur kosong. Kenapa sumur itu sampai kosong? Ada berapa model sumur di Timur Tengah? Sumur yang memiliki mata air, sumur resapan atau sumur tampungan, dan sumur aliran, saudara terkasih. Ini kalau saudara belajar di Pental kita terakhir ada disebut sumur aliran. Itu ada dari pusat kota dialirkan ke tempat-tempat yang lain. Sumur ini berbicara respon, saudara. Kalau saya belajar, saudara, kenapa sumur itu bisa kosong? Ini adalah gambaran hati kita, saudara terkasih. Amin. Sumur bicara gambaran hati kita. Bagaimana hati kita meresponi firman Tuhan. Yohanes pasal yang keempat, ketika Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan, maaf kata, yang asusila dalam bahasa Indonesia. Perempuan-perempuan yang melakukan hal-hal yang berlanggar dengan firman Tuhan dan norma-norma adat Yahudi pada saat itu. Ketika perempuan ini menerima Yesus, yang tadinya dia kering. Kalau perhatikan saudara di sana percakapan Yesus dan Yesus, perempuan itu dan Yesus, Tuhan berilah aku air itu. Kalau memang air itu adalah kehidupan, berilah aku. Perempuan ini percaya kepada perkataan Yesus. Sehingga apa sebenarnya? Ada hal yang luar biasa terjadi. Dia terakhir, dia bawa satu kampung kepada Yesus. Saudara terkasih. Dia telah menjadi air yang menghidupkan bagi orang satu kampung. Sedangkan sebelumnya dia sendiri adalah orang yang mengalami kehausan. Sumur ini adalah gambaran bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan yang datang kepada kita. Perempuan ini merespon itu dengan baik, sehingga mata air itu memancar dari dirinya. Sehingga dia kembali ke kampungnya, dia bawa satu kampung itu kepada Yesus. Nah ini kalau terjadi bagi kita ini luar biasa. Berapa orang kita di sini? Berapa orang kita di sini? Banyak yang kita bawa kepada Tuhan, saudara. Jangan menjadi sumur-sumur yang model saya bentar, saudara. Sumur kering.
Ketika hujan turun, rembes, tidak ada yang menampung, tidak bisa menampung sama sekali. Ini jangan seperti ini, model-model begini, saudara. Kita harus menjadi orang yang memiliki mata air dalam kehidupan kita. Amin. Dari mana kita peroleh itu? Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan rohnya kepada kita, dan itu akan menjadi mata air yang memancar. Yohanes pasal 7 ayat 37-39. Kita pelajari dengan baik, saudara terkasih. Jangan sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang datang tiap hari, hari Minggu, ibadah seperti biasa, pulang seperti biasa. Kristen yang boleh saya katakan kering, saudara terkasih. Tidak ada efek sama sekali. Kalau memang dia ada efeknya, pergi dengan lesu, pulang dengan ceria. Pergi dengan penuh masalah, pulang dengan harapan. Sehingga ketika orang mungkin lihat, kamu punya masalah begini, kenapa kamu begini? Karena Tuhan. Itu kan kasih hidup. Amin. Kita keluarkan hal yang baik dari diri kita ketika kita datang kepada Tuhan. Kita ini suratan terbuka, saudara. Kita adalah garam terang. Tidak perlu saya dan saudara harus menjadi pendeta untuk menjadi terang. Cukup jadi pelita. Amin. Cukup jadi pelita. Kau kasih dampak yang berbeda. Kalau kau pancarkan terangnya daripada Tuhan. Dari mana? Dari firman. Amin. Dari firman. Di sana dikatakan bahwa Ishak ini menabur. Gambaran adalah tentang bagaimana kita menabur firman dimanapun kita berada. Mungkin orang menolak kita, mungkin orang memandang kita sebelah mata, kau sok agamis, sok rohani, begini. Kita tabur itu. Mungkin kita menghadapi penolakan karena tidak sesuai dengan cara pandang dunia. Tidak hanya cukup sampai situ, kita menggali semua yang tertulis dalam firman ini. Secara logika kita tidak mudah pahami, saudara terkasih. Tidak mudah pahami. Kita pahaminya hanya dengan Roh Kudus. Kita gali itu. Kita gali. Bagaimana kita minta Roh Kudus itu? Kita datang kepada Tuhan, minta. Firman Tuhan katakan mintalah maka diberi. Kalau mungkin ada barang sesuatu mungkin di tempat ini yang belum ada dipenuhkan Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Dengan demikian ketika engkau mempelajari firman, engkau akan mengerti. Itu yang menjadi pedomanmu. Amin. Sehingga itu memampukanmu untuk melakukan setiap rencana dan kehendak Allah. Engkau akan responnya dengan baik. Walau dalam keadaan kesukaran, namun Ishak tetap percaya kepada janji Tuhan. Walau kelaparan, Ishak tetap berjalan pada kehendak Tuhan. Walau banyak tantangan, Ishak tetap tekun mengerjakan sesuatu dengan janji Tuhan. Inilah rahasia yang harus kita pahami, bahwa hidup bukan hanya karena untuk makan, tetapi karena firman Tuhan. Jadi mari kita respon dengan baik. Amin. Gereja adalah gambaran ketika Allah menjadikan Hawa. Ada perjamuan di sini, saudara. Hawa ada itu karena ada luka dari tubuh Adam. Gereja ada itu karena tubuh Yesus tercabik-cabik bagi saya dan saudara. Gereja dalam mempelai Kristus, Hawa dalam mempelai Adam. Gambaran semuanya, saudara terkasih. Yesus telah dicabik-cabik, Yesus telah disiksa, bahkan mati bagi saya dan saudara. Situlah gereja lahir. Ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau adalah gereja Tuhan, engkau adalah pengantinnya Tuhan, engkau adalah mempelainya Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah meresponi yang firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ini harus kita lakukan. Mari saudara terkasih, firman Tuhan saya sudah akan sampai di sini. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan dulu pujian tadi. Tuhanku mau menyenangkan. Dengan melakukan kehendak Tuhan, kita menyenangkan Tuhan, saudara. Itulah yang Tuhan ingini dari kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau hidup untuk melakukan kehendak-Mu, sebab Engkau telah terlebih dahulu mengajarkannya kepada kami. Engkau hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Kami mau melakukannya juga dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab bukan kami lagi yang hidup untuk diri kami, tapi Tuhan yang hidup untuk kami, dan kami hidup untuk Tuhan. Inilah hidup yang sesungguhnya. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Haleluya.
Yesus Kristus. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati, hadapkan roh, hadapkan jiwa kita kepada Tuhan. Ingat jemaat, ada satu pelajaran yang berbahaya hari ini, dan itu diingatkan kepada jemaat. Pada seorang pendeta di dalam YouTube sekarang ini tidak melihat kematian Kristus itu sebagai hal yang sangat-sangat pokok, yang sangat-sangat inti di dalam kekristenan. Kenapa? Jemaat yang dikasih Tuhan, dia katakan begini, tanpa Yesus pun kita boleh diselamatkan. Berarti darah yang dicurahkan di atas kayu salib itu satu penghinaan. Kalau di luar Yesus kita boleh menemukan keselamatan, saya katakan hari ini satu kebodohan bagi Yesus datang ke dunia ini. Maaf. Tapi itulah saudara yang kasih Tuhan, mahalnya dosa itu, maka dia harus turun ke bumi. Untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingat nama hamba Tuhan ini dalam YouTube, nama dia Brian Sidawarta ya. Nah, dia orang sekira orang Jepun ya atau Cina saudara. Tetapi saya lihat bahwa pengajarannya menggoncang dunia hari ini. Dia sedang dipakai iblis untuk merusakkan apa yang inti di dalam keimanan orang Kristen, yaitu betapa pentingnya pengorbanan Kristus bagi kita. Dan ketika kita akan nikmati hari ini, itu mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa hari ini saudara ada karena apa? Yesus telah berkorban untuk saudara dan saya. Nah, mari kita harapkan hati kita dari Tuhan. Kita akan nyanyi pujian. Dia sungguh indah.
dan firman Allah dulu. Matius 26 dan 26 mengatakan demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jemaat yang dikasih Tuhan, roti yang ada di tangan kita pagi hari ini, ingat, itu melambangkan daging Yesus Kristus. Itu sebabnya kita memakan roti, sama saja kita memakan daging Yesus Kristus. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, daging ini dihancurkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kenapa saudara? Sebab di dalam daging ini Allah menaruh perjanjian, yaitu bahwa penyakit kita, baik itu penyakit rohani maupun penyakit jasmani, sudah dibayar harganya dengan mahal di dalam diri Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, tidak ada jalan lain untuk keluar bebas dari penindasan dosa, dari penindasan penyakit, selain hanya kita temukan jalan keluarnya di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya pagi hari ini, saudara yang kasih Tuhan, ingat, engkau ada di dalam ruangan pagi hari ini. Bukan saya yang memanggil, tapi 2000 tahun yang lalu engkau sudah dibeli, dibeli dengan darah dan dengan daging yang dihancurkan di kayu salib. Dan sebentar jemaat kita akan makan. Hadapkan rohmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau tanpa engkau menderita, tanpa engkau tercabik-cabik dagingmu, maka betapa mengerikan dosa akibat dosa yang aku lakukan, yang akan aku tanggung di dalam hidup. Tetapi Bapa, terima kasih, penghukuman tak mampu saya terima, neraka tak mampu saya terima, dan engkau mengambil penderitaan bagi saya, di mana dagingmu dihancurkan. Biar jemaat yang dikasih Tuhan, ingat hari ini, roti yang ada di tangan kita, itulah daging Yesus yang dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Mari kita akan makan. Bapa di surga, kami akan makan daging Tuhan Yesus. Jamah hati anak-anak sehingga yang makan pagi hari ini disentuh oleh Roh Kudus. Hamba-Mu kekurangan kata-kata untuk menjelaskan secara mendetail dalam diri anak. Biar Roh Kudus sebagai kekuatan yang dahsyat yang akan menjelaskan, akan menancapkan kata-kata itu di dalam roh hati anak-anak, sehingga Bapa Surgawi, mata kami terjadi untuk melihat bahwa kami memang berbeda dengan orang dunia, karena kami adalah orang-orang khusus. Terima kasih Tuhan, kami akan makan. Tuluskan, sucikan kami. Mari kita makan jemaat. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan saya membacakan Alkitab sebelum kita meminumnya. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu berikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat yang dikasih Tuhan, anggur yang ada di tangan kita hari ini tidak kebetulan warnanya adalah merah, dan tidak pernah ada anggur persembahan kecuali di tempat tertentu karena situasinya tidak mengizinkan saudara, sehingga digunakan secair yang biasa. Tapi selama kita menemukan benda cair yang berwarna merah, itu penting. Karena apa? Itu melambangkan darah Yesus Kristus yang dicurahkan mulai dari mana saudara? Dari taman jasmani sampai di atas kayu salib. Darah itu dicurahkan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, tahukah, ketika darah itu dicurahkan, Tuhan berkata, segala dosa yang siap membawa kita masuk dalam penghukuman, menerima kutuk,
sudah diselesaikan, sudah dibereskan lewat penumpahan darah Yesus Kristus. Maka saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah melihat bahwa berkat dari Tuhan yang saya pandang hidup saya sebagai berkat yang besar adalah harta yang ada di dunia. Itu adalah orang-orang dunia berpandang ini. Tapi saudara sebagai anak Tuhan, ingat berkat yang kita terima dari Yesus yang luar biasa, dan itu hanya Roh Kudus boleh menceritakan, yaitu darahnya dicurahkan bagi saudara dan saya. Oh haleluya. Tanpa penumpahan darah, firman Allah berkata, tidak ada pengampunan. Ingat, saudara dan saya adalah orang istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata dosa mengerikan, akibatnya mengerikan. Tapi aku sudah tanggung di atas kayu salib. Engkau bebas dan bebas. Bukankah ini membuat saudara dan saya mengucap syukur kepada Tuhan dan menyembah Dia dengan segenap hati. Bapa, kami akan minum anggur ini yang melambangkan darah. Setiap anak-anakmu mengambil bagian Tuhan. Jadikan hati rohani mereka jamah, dan biar anggur ini berbicara secara terus terang di dalam hidup mereka bagaimana kasih karunia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan minum gereja Tuhan kuduskan, sucikan kami semua. Dalam nama Yesus, mari kita minum. Mari kita angkat tangan kita. Firman Tuhan berkata, kita sudah bersentuh dengan darah dan daging Yesus. Alkitab mengatakan kita satu dengan Tuhan. Tidak ada kabar luka cita lebih besar daripada ini. Saudara dan saya adalah tubuhnya Yesus Kristus. Itu sebabnya pagi hari ini saudara dan saya tidak ada sebab untuk meragui keselamatan kita saat Tuhan memanggil kita keluar. Kemana kita akan pergi? Saudara yang dikasih Tuhan, inilah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Neraka ditutup bagi kita. Sebaliknya surga dibuka lebar-lebar. Karena saudara dan saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Untuk itu mari kita bertekuk sorak dan berikan tangan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Siapapun jemaat pagi hari ini, ingat, inilah darah perjanjian kata firman. Kenapa disebut darah perjanjian? Sebab di dalam darah dan daging ini Allah menaruh janji kepada kita. Apa janjinya? Dikatakan melalui kematian Yesus Kristus, saudara dan saya dibebaskan dari kutuk. Melalui kematian Yesus Kristus, saudara dan saya berkat dibukakan bagi kita. Umatlah firman Tuhan berkata, dia yang jadi miskin sekalipun dia menjadi kaya, tapi dia rela menjadi miskin supaya di dalam kemiskinannya saudara diangkat menjadi orang-orang kaya, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan ingat saudara, apapun kemajuan yang ada di dalam hidupmu pagi hari ini, oh haleluya, jangan anggap bahwa itu usaha dan pekerjaan saya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, setiap kebaikan Tuhan yang berada dalam hidupmu, apa bentuk harganya? Bahwa ada pribadi yang sudah membayar 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus, rela menjadi miskin. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, di dunia hari ini, di mana-mana negara yang meninggikan Kristus, negara itu diberkati oleh Tuhan. Mana-mana keluarga yang meninggikan Kristus diberkati. Kenapa demikian? Sebab firman Allah berkata, dia sudah miskin, sekarang menjadi kaya. Ingat, Yesus ditelanjangi mulai dari Taman Getsemani sampai naik ke atas bukit Golgota. Apa artinya?